kembali lagi nih sama aku Faizar Mawanti di acara podcastnya WPU Kes. Nah, kali ini kita mau membahas tentang studi perencanaan wilayah kota ya sama Mas Dito. Halo Mas Dito. Halo Mbak. Oke Mas, sebelum kita membahas mengenai perencanaan wilayah kota ya Mas ya, boleh dong perkenalan dulu Mas Dito itu namanya siapa, sering dipanggil apa, terus kemarin studinya apa, boleh dijelasin ke teman-teman Sopil ini. Oke, baik teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Dito Suyofidianto dari lulusan program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas 11 Maret. Nah, tadi Mas Dito jurusan perencanaan wilayah kota. Nah, ya. Kenapa Mas Dito mengambil studi tersebut, Mas? Oke, kalau dari saya sendiri kenapa kemarin itu mengambil studi PWK di Fakultas Teknik UNS itu karena pertama memang saya melihat potensi dari prodi itu sendiri terkait peluang kerjanya gitu, karena kan kalau dilihat di negara kita di Indonesia sendiri pembangunan kawasan perkotaan, pembangunan daerah-daerah itu kan sedang gencar-gencarnya. Oleh dari itu menjadi motivasi saya untuk mengambil prodi tersebut supaya mempunyai pandangan untuk dapat bekerja atau dapat melanjutkan karir di bidang tersebut. Kurang lebih seperti itu. PWK, prosedur perencanaan wilayah kota. Nah, gambaran besarnya itu seperti apa sih? Oke, kalau perencanaan wilayah dan kota sendiri itu gambaran umumnya singkatnya itu lebih ke bagaimana kita merencanakan suatu kawasan perkotaan maupun suatu kawasan wilayah daerah begitu dari awal sebelum adanya pembangunan sampai berjalannya pembangunan tersebut sampai pada akhirnya adanya sebuah evaluasi juga dari sebuah perencanaan maupun pembangunan suatu kawasan. Jadi dari awal sampai akhirnya. Oh, jadi awal itu direncanakan dulu, terus eksekusi pembangunan segala macam di lapangan sampai hasilnya juga itu semua dilakukan oleh tim PWK gitu ya Mas maksudnya? Kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Nah, biasanya kalau dalam proses perkuliahan kemarin ya Mas ya, itu ilmu yang didapat itu apa aja Mas? Lumayan cukup banyak sih kalau ilmunya, tapi untuk gambaran besarnya kalau perencanaan wilayah dan kota itu sendiri itu nggak jauh-jauh dari perpetaan, membuat peta, kemudian menganalisis suatu kawasan dari data-data yang didapat dari survei kawasan gitu. Kemudian juga mempelajari teori-teori perkembangan perkotaan dari teori yang zaman dulu di zaman 1900-an hingga sekarang itu kan dengan perkembangan zaman kan pembangunannya juga semakin berbeda juga. Nah gitu kita mempelajari hal-hal tersebut. Nah Mas, misal nih Mas ya, kita kan ada di wilayah Solo Raya nih ya Mas. Kita ambil contoh wilayah Solo atau Surakarta yang mana itu menjadi pusat dari putaran ekonomi yang ada di Solo kota. Nah, Solo ini sudah terkenal dengan berbagai tempat-tempat yang mungkin sudah terkenal atau mungkin banyak orang yang tahu. Nah, dalam proses PWK ini itu pertama itu gimana Mas? Kalau kita ambil contohnya yang di Solo. Contohnya mungkin kalau di Solo ya, misal merencanakan kawasan Solo dan sekitarnya misalnya seperti itu ya. Biasanya itu kita mengenali kawasan terlebih dahulu, biasanya dengan cara mengenali keunggulan potensi kawasan tersebut, potensi kota tersebut. Misalnya kota Solo mempunyai potensi budaya atau pariwisatanya, pariwisata kotanya, kemudian juga dengan keunggulan kulinernya dan lain-lain. Di samping itu kita juga harus meneliti, mengetahui apa sih kendala atau apa sih kekurangan yang dimiliki oleh kota Solo, mungkin dari aksesnya, infrastrukturnya,
atau mungkin juga dari masyarakatnya, ekonominya. Nah, itu kita pelajari terlebih dahulu. Jadi dari beberapa hal tersebut mempunyai adanya potensi suatu kawasan, kemudian adanya juga kekurangan atau adanya kendala di suatu kota tersebut, kita cari solusinya. Jadi kita cari solusi di mana kita bisa memaksimalkan potensi dan juga kita bisa mengurangi atau bahkan mungkin bisa menghilangkan kendala atau masalah-masalah yang ada di kawasan. Oh, jadi emang langkah pertama itu harus survei dulu ya Mas, harus Ya, mengenali harus lingkungan mengetahui dulu. sekitar dulu sebelum adanya perencanaan yang mau dibuat itu seperti apa gitu ya Mas. Nah, contoh PWK yang baik itu gimana Mas? Dilihat dari segi apa gitu? Contoh perencanaan yang baik Mm-mm. itu ketika kalau menurut saya contoh perencanaan yang baik itu ketika suatu kawasan itu dapat dimaksimalkan potensinya. Mm-mm. Ketika suatu kawasan misalnya di suatu kota punya potensi pertanian, misalnya di Kabupaten Karanganyar punya potensi pertanian atau mungkin pariwisata seperti di Tawangmangu dan sebagainya, dan kita juga bisa memberikan solusi atau memberikan mengurangi masalah-masalah yang ada di suatu kota tersebut, di suatu kawasan tersebut, seperti kemiskinan. Kita bisa membukakan lapangan pekerjaan, atau mungkin pembangunan kita, misal membangun pabrik, kawasan pabrik yang bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian juga misal adanya masalah sampah, limbah, begitu misalnya, itu bisa kita atasi. Nah, jadi kalau yang ideal, perencanaan yang ideal itu ketika suatu kawasan itu dapat memaksimalkan potensinya dan dapat mengatasi masalah di kawasan tersebut. Oh, itu Seperti kalau itu sih. misal PWK yang dari segi dapat lihat dari positifnya gitu ya Mas ya. Ya. Contoh baiknya, oh dari Ya. segi seperti itu. Ya. Banyak segi-segi yang harus diperhatikan juga gitu ya Mas ya. Nah, misal nih Mas, dalam kita tahu ya Solo ya, kita ambilnya Ya. Solo aja karena yang jadi pusat dari wilayah. Solo itu nggak mungkin kan kayak wilayahnya kota semua. Ada Ya. yang masuk ke gang-gang, itu Ya. banyak, apalagi Ya. di kota-kota besar seperti Jakarta. Ya. Nah, sebelum Solo yang sekarang, mungkin kan dulu banyak rumah-rumah yang di belakang-belakang itu. Nah, untuk menjadi yang sekarang, dalam perencanaannya, itu bagaimana Mas? Pasti kan banyak toh warga sekitar yang mungkin mau dipindah itu juga susah, atau Ya. mungkin ada pedagang di situ udah lama, udah dapat pelanggan segala macam dan harus dipindah karena untuk menata wilayah kota. Itu bagaimana Mas cara mengatasinya? Contoh ya. Contoh mengatasi, sebenarnya hal-hal seperti itu sering sekali terjadi ya pastinya, karena kan terkadang rutinitas atau kebiasaan masyarakat itu sulit untuk diubah. Nah, namun harus dipahami juga kalau adanya perubahan atau adanya sebuah pembangunan itu kan pasti punya tujuan yang baik. Nah, jadi biasanya kita memberikan sosialisasi juga terhadap masyarakat. Misalnya di Solo sendiri kan masih banyak permukiman kumuh, masih banyak slum area kalau bahasanya itu kan. Nah, itu kan masyarakatnya juga mungkin masih awam dengan perencanaan, masih awam dengan pembangunan yang berkelanjutan, begitu, yang memikirkan tentang keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosialnya, begitu. Nah, tapi kita sebagai orang yang mendalami ilmu PWK atau orang yang memiliki ilmu dan pemahamannya, kita harus bisa mensosialisasikan juga kepada mereka apa sih tujuannya kita harus merelokasi masyarakat di permukiman kumuh, kenapa kita harus menggusur pedagang yang liar, yang lokasinya di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, itu kita harus kasih pemahaman juga. Jadi supaya tidak asal menggusur, tidak asal memindahkan, tapi kita beri pemahaman kenapa kita harus memindahkan, kenapa kita harus menggusur, dan kita kasih solusi juga. Misalnya dengan pemukiman di pinggir kali misalnya kita hancurkan atau kita pindahkan. Nah, itu kita harus kasih solusi. Oh, ada ini pembangunan rusun, kalian bisa pindah ke sini atau bisa menyewa di sini misalnya, seperti itu. Atau kita buatkan program perumahan yang murah yang bisa untuk mengakomodasi masyarakat yang dipindahkan tersebut, atau
Misal contoh yang pedagang tadi, kita sediakan tempat, shelter makan, shelter food court, atau pasar-pasar yang dibangun lebih modern supaya lebih higienis, lebih bagus. Nah, itu kita memikirkan solusinya juga. Nah, Mas, dalam sebuah proyek atau sebuah pembangunan wilayah kota ya, itu kan pasti ada yang namanya kota, kan wilayah ya Mas, wilayah itu anggap aja kan sebuah wilayah. Itu pasti ada pusatnya gitu kan. Ya. Pusatnya itu yang menjadi concern banyak orang yang diperhatikan dalam wilayah. Nah, dalam proses pembangunannya atau perencanaannya yang akan dibangun itu, kenapa yang di kota itu lebih didahulukan? Kenapa tidak merata semua? Jadi tidak ada yang kasarnya itu kota sama desa, jadi semua itu sama. Oke, nah kalau kayak gitu itu sebenarnya apa namanya, pusat kegiatan wilayah gitu ya, misal di alun-alun atau pusat kota begitu, itu biasanya memang sesuai fungsinya. Misalnya itu pusat ekonomi atau pusat kegiatan masyarakat. Nah, itu berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya, misalnya untuk jualan, untuk perdagangan begitu, kemudian misal atau kegiatan perkantoran. Nah, itu mengakomodasi untuk kawasan perkantoran dan kantor-kantor pemerintahan gitu. Nah, tapi biasanya rata-rata sih yang saya lihat kebanyakan mungkin di daerah Solo mungkin ya, atau mungkin di Indonesia juga, pembangunan itu berdasarkan pada ada namanya teori yang linier gitu. Maksudnya tuh ketika ada suatu jalan utama, nah pembangunan itu biasanya menyebar mengikuti jalan utama tersebut biasanya. Contohnya misal di Solo, di Slamet Riyadi, semakin dekat dengan Slamet Riyadi maka semakin ramai, semakin mahal harga sewanya, semakin besar banyak peminatnya misalnya. Kemudian semakin jauh dari pusat tersebut, dari jalan utama tersebut, maka biasanya itu semakin sepi. Begitupun misal di Karanganyar juga seperti itu, kebanyakan wilayah seperti itu. Nah, mungkin kalau di kawasan yang seperti desa atau di kawasan-kawasan yang pinggir itu bukan tidak ada pembangunan, cuma biasanya pembangunan yang baik itu juga melihat potensi di kawasan tersebut. Misalnya di kawasan pedesaan ya, dia punya potensi persawahan atau potensi perkebunan, ya kita memanfaatkannya, melakukan inovasi di hal-hal tersebut. Jangan malah kita ibaratnya mungkin yang harusnya itu punya potensi sawah kita rubah semua jadi perumahan, kan hilang potensinya, misalnya seperti itu. Jadi memang harus sesuai dengan kondisi atau potensi di kawasan itu. Misal Mas, dalam proses perencanaan wilayah kota ya, kan yang jadi titik fokus pasti kan di pusatnya. Ya. Nah, dalam proses perencanaannya tersebut, apakah juga yang di wilayah pinggiran itu juga diperhatikan dalam proses perencanaannya tersebut? Oh iya, pastinya, karena kan kawasan-kawasan di sekitar pusat kota itu juga harus mendukung pusat kota tersebut. Begitupun pusat kota itu juga harus bisa membantu kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Jadi tetap harus dipikirkan kaitannya, hubungan antara kawasan-kawasan pinggiran, kawasan-kawasan periurban mungkin ya bahasanya, itu dengan kawasan-kawasan yang menjadi pusat kota. Nah, terakhir nih Mas, mungkin dalam proses perencanaan wilayah kota ya Mas ya, pasti kan ada plus minusnya juga. Nah, mungkin kendalanya itu apa dalam proses perencanaannya itu? Kalau kendala mungkin sepemahaman saya ya, karena saya juga baru lulus juga. Biasanya itu kita melakukan suatu perencanaan itu tentu saja mencoba seideal mungkin, sebaik mungkin untuk kawasan atau untuk kota tersebut. Nah, tapi seringkali untuk penerapannya itu sulit dilakukan karena biasanya kendala-kendala yang seperti masyarakatnya yang sulit untuk diberi pemahaman, kemudian juga birokrasi mungkin seperti misal contohnya seperti kawasan yang guna lahannya itu seharusnya menjadi kawasan
perumahan atau kawasan pertanian dirubah tidak sesuai pada aturannya, itu juga sering kita jumpai juga. Nah itu mungkin kendala-kendalanya seperti itu. Juga kendala budaya, karena tidak semua tempat itu bisa kita samakan cara pendekatan dengan budaya-budaya di suatu kota atau suatu daerah. Nah itu pendekatannya juga berbeda-beda, jadi cukup banyak sih sebenarnya kalau kendala-kendala, tapi kita tetap harus berusaha untuk mencoba melakukan perencanaan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan juga harus dapat seideal mungkin, sebaik mungkin. Nah itu tadi teman-teman sedikit kita membahas atau ngobrol tentang perencanaan wilayah kota sama Mas Dito. Jadi mungkin buat orang awam ya yang baru tahu ternyata ada loh studi tentang perencanaan wilayah kota atau PWK ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, entah itu dari proses perencanaannya bagaimana, terus apa yang harus diperhatikan, wilayah sekitarnya, lingkungan sekitarnya itu ternyata juga penting dalam proses perencanaan wilayah kota untuk menjadikan wilayah tersebut bisa lebih berkembang bahkan maju. Nah khususnya di wilayah kita ini di Karisidenan Surakarta ya teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak sekali ya Mas mengenai informasi-informasi yang harus disampaikan kepada teman-teman Sopil ini. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan kita selanjutnya karena mungkin akan lebih asik, menarik lagi tentang topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya gitu. Nah gitu aja teman-teman. Terima kasih Mas Dito sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol mengenai perencanaan wilayah kota ya Mas ya. Sekian dari aku. Terima kasih, sampai ketemu di acara podcastnya WPU Kes. Terima kasih. Thank you.